dengan kesegaran dan semangat baru ya. Kita memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Izinkan saya share screen dulu. Baik, tema saya pagi hari ini adalah behind the doors atau di balik pintu. Ya, saya akan mulai dengan kisah ini. Ya, 3 jalan tersempit di dunia, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah 3 jalan tersempit di dunia. Ya, yang pertama adalah jalan Spreerhofstraße di Jerman. Reutlingen, sebuah kota kecil yang berada di Baden-Württemberg, Jerman, memiliki atraksi tersendiri. Kota yang terletak sekitar 30 km selatan Stuttgart ini mempunyai jalan tersempit di dunia. Jalan ini hanya mempunyai lebar mencapai 12,2 inci atau sekitar 30,9 cm atau kurang dari 31 cm. Nah, jalan ini sudah dibangun sejak tahun 1726. Uniknya jalan ini yang berada di barat daya kota ini sudah terdaftar dalam Guinness Book of World Records sebagai jalan tersempit di dunia sejak tahun 2007. Lebar jalan ini diperkirakan sama dengan layar komputer kecil dan setiap ujungnya dihiasi dengan papan bertuliskan jalan sempit di dunia dalam bahasa Jerman dan Inggris. Jadi ini jalan tersempit di dunia nomor 1 ya. Cuman kurang dari 31 cm atau seukuran penggaris ya, yang 30 cm itu. Nah, jalan kedua yang tersempit di dunia adalah Parliament Street di Inggris ya. Adalah sebuah jalan sepanjang 50 meter di Exeter, Inggris yang menghubungkan antara High Street dengan Waterbury Lane yang sudah tercatat sejak abad ke-14. Sebelumnya dinamakan Small Lane dan diganti namanya saat parlemen ditertawakan oleh Dewan Kota guna mengesahkan Undang-Undang Pembaruan tahun 1832. Jalan tersempit di dunia ini memiliki bagian terlebar yang mencapai 1,2 meter dan kurang dari 64 cm itu bagian tersempit. Sebab itu jalan ini dijadikan oleh Guinness Book of World Records sebagai jalan tersempit di dunia. Jadi ini di Inggris. Dan yang terakhir, jalan tersempit di dunia ada di Vinarna Sertovka, Praha. Ya. Praha adalah sebuah kota yang kental dengan julukan sebagai kota 100 menara yang memancarkan aura romantis sehingga bisa memikat para wisatawan. Di Malá Strana ada sebuah jalanan ikonik dan instagramable yang menjadi salah satu landmark buruan turis mancanegara, namanya Vinarna Sertovka. Vinarna justru menjadi incaran wisatawan lantaran hanya punya lebar tidak sampai 50 cm. Lebar Vinarna Sertovka hanya mencapai 19,6 inci atau setara 49 cm dengan panjang mencapai 10 meter. Uniknya jalan ini sangat sempit sampai hanya bisa dilewati oleh orang kurus saja. Ya, ini saya ambil dari artikel ya Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan untuk kenyamanan para pejalan kaki, jalan ini sampai dibuatkan lampu merah khusus seperti jalan raya. Fungsinya supaya pejalan kaki atau traveler tidak bertemu di tengah gang yang sempit. Sebab gang ini tak akan muat jika dilewati oleh 2 orang sekaligus. Kalau berpapasan itu nggak akan muat. Nah, ini adalah 3 jalan tersempit di dunia. Saya masuk pada firman Tuhan hari ini, di mana Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu sekalian, pada waktu Yesus berkata seperti ini, Yesus berkata, ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Ya, Yesus bicara mengenai jalan dan pintu. Ya, Yesus berbicara, dia bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Bapak Ibu sekarang jalan-jalan di negara kita sekarang udah lebar-lebar, udah luas-luas ya. Jalan tol, semua jalan-jalan yang ada ya, itu semua
jalan-jalan arteri itu semua udah lebar-lebar, ya khususnya untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya ya. Nah, waktu Yesus bicara seperti ini tentang jalan yang lebar, tidak selebar jalan yang ada saat ini di negara kita ya. Jadi bisa dibayangkan sekarang lebih lebar lagi jalan-jalannya ya. Nah, tetapi Yesus waktu berkata-kata seperti ini, dia menyarankan dan memerintahkan kita untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu atau sempitlah pintu ya, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita mengupasnya ya Bapak Ibu sekalian. Apa makna pintu dan jalan sesungguhnya ya yang Yesus maksudkan. Jadi istilah pintu dan jalan adalah kiasan untuk menggambarkan pilihan hidup setiap orang sehubungan dengan kerajaan Allah. Pintu atau gerbang adalah suatu akses yang memungkinkan orang memasuki jalur yang mengarah ke area tertentu, ya, seperti kota, istana, atau bait Allah. Itu kita melewati satu akses yang namanya pintu atau gerbang. Nah, dalam perumpamaan ini, pintu melambangkan pilihan yang kita buat setiap hari. Pilihannya ada di antara dua kerajaan. Setiap hari kita memutuskan kerajaan mana yang kita cari. Apakah kita akan mencari kerajaan Allah atau dan kehendaknya, atau apa kita akan mencari kerajaan dunia dan keinginan-keinginannya. Sekali lagi Yesus menyoroti kenyataan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada manusia hak pilihan moral atau free will, ya, kehendak bebas. Kita bebas memutuskan siapa yang kita percayai, sudut pandang mana yang kita adopsi, dan tindakan apa yang kita ambil. Hanya ada dua cara, benar dan salah, baik dan jahat, jalan ke surga dan jalan ke neraka. Tidak ada tempat tengah setelah ini. Tidak ada jalan tengah sekarang. Pembedaan anak-anak manusia, orang suci dan orang berdosa, saleh dan fasik, dua perbedaan ini akan terus ada sampai Tuhan Yesus datang nantinya. Nah, saya membahas ini ya, apa makna dari pintu yang lebar dan jalan yang luas ya. Hasil akhirnya menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang melalui jalan ini. Jadi Yesus bilang, ya masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi hasil akhirnya itu adalah kebinasaan, dan banyak orang yang melalui jalan ini, yang masuk melalui jalan ini. Mengapa banyak orang memilih pintu yang lebar dan jalan yang luas? Karena jalan ini terlihat seperti jalan yang mudah. Di sini tidak ada tuntutan, tidak ada disiplin, tidak ada aturan untuk melewati jalan ini. Ya, pintu yang lebar lebih menarik bagi mata dan memiliki lebih banyak pelancong, peminat, dan sangat populer. Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Ya, ini mengkonfirmasi apa yang Yesus sampaikan di dalam Matius 7 ayat 13 dan 14, bahwa jalan yang menuju kepada jalan yang luas itu menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah gambaran yang Yesus sampaikan mengenai pintu yang lebar dan jalan yang luas. Nah, apa makna dari pintu yang sesak dan jalan yang sempit? Nah, kerajaan Allah ditemukan dengan mengambil jalan yang sempit, yang diakses melalui pintu yang sempit. Ini bukanlah pilihan yang otomatis atau yang mudah. Jalan ini juga tidak menarik, dan dari depan tidak kelihatan ujung atau akhirnya. Kerajaan Allah bukan dari dunia ini, jadi tidak terlihat secara fisik. Dibutuhkan mata iman untuk mengenalinya, untuk melihat gerbangnya yang sempit. Dibutuhkan iman untuk memasukinya. Gerbang sempit itu harus dicari dan dipilih dengan sengaja jika kita ingin menemukan dan memasukinya. Jadi dua pintu dan dua jalan ini adalah panggilan oleh Yesus untuk sebuah keputusan. Dia tidak menyisakan ruang untuk jalan tengah manapun. Jadi saya ulangi lagi, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya pagi hari ini kalau kita mendengar firman ini, walaupun kita mungkin sering mendengar ayat ini, tetapi kita diingatkan kembali untuk mengambil pilihan yang tepat seperti yang Tuhan sarankan. Nah,
Ini adalah jalan pilihan Yesus, ya. Jalan pintu yang sesak dan jalan yang sempit, ya. Ini adalah jalan pilihan Yesus. Jalan menuju surga begitu sempit karena hanya mungkin dilewati melalui Yesus. Juga bukanlah jalan yang populer. Ini tidak populer sama sekali. Menjadi orang Kristen mungkin akan membuat kita tidak disukai dan mengalami penganiayaan. Tetapi itulah jalan yang harus kita tempuh. Jalan yang sempit yang akan memimpin kita kepada kehidupan melalui Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar istilah banyak jalan menuju Roma, ya. Tetapi hari ini kita mendengar Yesus berkata, hanya ada satu jalan, dan itu adalah jalan yang sempit dan sesak. Jadi kita tidak diberikan pilihan-pilihan lain, tetapi Tuhan menyarankan satu jalan yang sempit dan sesak untuk kita masuki supaya kita memperoleh kehidupan pada akhirnya. Nah, ini adalah jalan yang tidak populer. Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, ya Bapak Ibu di garis bawahi, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi ini yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sudahkah kita, sudahkah saya menyangkal diri? Sudahkah saya memikul salib? Dan sudahkah saya mengikut Yesus dengan setia? Ya, ini adalah pertanyaan yang harus ditanyakan tiap-tiap hari kepada diri kita masing-masing. Apakah hari ini saya sudah menyangkal diri? Apakah hari ini saya sudah memikul salib? Apakah hari ini saya sudah mengikut Yesus dengan benar? Ya, ini adalah pertanyaan yang wajib kita tanyakan, menjadi pertanyaan introspeksi untuk setiap kita setiap harinya. Nah, ada apa di balik pintu? Ya, di balik pintu yang sesak, saya mencatat ada 4 hal, Bapak Ibu sekalian, yang kita dapati. Ketika Yesus menyuruh kita masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit, maka ada 4 hal ini yang kita dapatkan dari Tuhan. Yang pertama adalah experiences atau pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan membawa kita untuk memiliki pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Jadi pengalaman-pengalaman kita hari ini itu baik, Bapak Ibu sekalian. Tetapi esok hari kita akan memiliki pengalaman baru dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menggunakan cara yang sama. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ya Tuhan menyembuhkan tidak dengan cara yang sama. Satu sisi dia menyembuhkan dengan cara menyentuh, satu sisi dia cukup berkata-kata, ayo tunjukkan dirimu kepada imam. Satu sisi dia meludah ke tanah, mengaduk tanah dengan ludahnya dan mengoleskan pada mata orang buta. Dan di sisi lain, hal-hal yang lain pun terjadi. Jadi setiap hari ada pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Ada experiences yang Tuhan mau kita bangun, kita peroleh, kita dapatkan. Tetapi itu baru kita dapatkan kalau kita melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Kita akan memiliki pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Ya. Yang kedua adalah kita mendapatkan opportunities atau peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan. Ya, saya mencatat ada banyak kesempatan yang menanti kita saat kita taat melewati pintu yang sesak tersebut. Jadi Tuhan menyiapkan semua kesempatan-kesempatan terbaik untuk kita menjadi lebih baik, untuk kita growing, untuk kita naik, go to the next level, untuk kita melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Tuhan mau setiap kita memimpin bersama dengan Dia di dalam kerajaan kekal 1000 tahun. Tuhan ingin setiap kita memperoleh bagian-bagian yang terbaik. Dan Tuhan tahu di balik pintu yang sesak itu, di balik jalan yang sempit itu, ada peluang dan kesempatan terbaik untuk kita menjadi bagian di dalam kerajaan Tuhan. Jadi peluang-peluang ini, opportunity ini Tuhan telah siapkan di balik pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Dan yang ketiga, kita mendapatkan provision atau penyediaan yang dari Tuhan yang selalu menyertai kita yang taat berjalan di jalannya Tuhan. Bapak Ibu sekalian,
Saya percaya ketika kita taat melalui pintu yang sempit, pintu yang sesak dan jalan yang sempit, Tuhan telah menyediakan, Tuhan telah menyiapkan berkat-berkat terbaiknya. Tuhan menyediakan provision, penyediaannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Dia adalah Bapa yang baik. Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia menyiapkan setiap bagian kita, setiap bagian yang menjadi milik kita. Tidak pernah Dia menahan. Dan Dia siapkan semua bagian-bagian itu untuk kita dapatkan, kita peroleh. Ya. Firman Tuhan di dalam Mazmur berkata, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan menyertai kita. Ketika kita taat melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit, maka kita akan mendapatkan dan melihat provision yang daripada Tuhan. Dan yang keempat adalah Tuhan menyediakan guidance. Ya, Tuhan akan memimpin dan menunjukkan arah yang benar ketika kita taat kepada Tuhan, masuk melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Ada guidance, ada petunjuk dari Tuhan. Tuhan akan menunjukkan arah yang benar dan memimpin kita, leading untuk memasuki pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Nah, ada dua hal yang harus dibawa ketika kita melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Nah, dua hal itu adalah keputusan kita masing-masing. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bahwa kita memiliki kehendak bebas. Ya, keputusan kita untuk memilih jalan yang sempit, pintu yang sesak, itu adalah keputusan setiap kita. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa kita, tetapi keputusan kita yang harus kita nyatakan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah komitmen, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau ikut jalan Tuhan, ambil komitmen. Ya Tuhan, saya mau. Ya, jangan nanti udah di tengah jalan yang sempit, coba bayangin tadi jalannya cuma 31 cm, tiba-tiba mau balik badan, Bapak Ibu sekalian. Itu 31 cm jalan yang sempit tadi itu ya. Itu kalau mau balik badan bagaimana ceritanya itu ya? Susah Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita harus punya komitmen. Kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ikut Tuhan, bayar harga sungguh-sungguh. Pikul salib, menyangkal diri dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu, ketika saya menyiapkan renungan ini, saya menemukan foto ini, Bapak Ibu sekalian. Ini angon bebek ya, menggembalakan bebek. Angon itu bahasa Jawa artinya mengurus atau menjaga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau orang angon bebek itu ya, itu bebek kan keluar dari kandang ya pagi itu ya. Itu pasti ngelewatin pematang sawah ya. Jadi sisi pematang sawah itu jalannya nggak besar Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau kita lihat di sini itu bebek terlatih lewat jalan sempit di sisi pematang sawah ya. Pagi hari untuk beraktivitas, untuk cari makan, untuk olahraga ya, istilahnya untuk minum, untuk makan ya, ya untuk mungkin cari cacing atau apa ya untuk makan gitu ya. Nah itu pagi itu mereka beraktivitas. Nah petang itu pulang ke kandang ya, diangon lagi balik ke kandang. Nah seperti itu. Nah karena terlatih lewat jalan yang sempit sama setiap harinya, saya mencatat ini, maka si tukang angon berada di belakang, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Jalanannya sama, ini terus gitu ya. Ya, keluar apa namanya pagi dia keluar lewat jalan situ, petangnya juga pulang lewat jalan yang sama juga ke kandang ya. Jadi bebek-bebek itu terlatih sehingga si tukang angonnya itu cuma cukup dari belakang cuma ngasih ini doang ya, apa namanya? Ngasih suara-suara tuh supaya bebeknya berbaris itu jalan ke depan gitu ya. Nah, kita lihat bebek ini terlatih ya, jalan mengambil jalan itu dan tahu jalan pulangnya juga ya, walaupun si tukang angonnya di belakang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita terlatih ya, kalau kita terlatih mengambil jalan yang pintu yang sesak dan jalan yang sempit, kalau kita terlatih untuk taat kepada Tuhan, tidak ngambil jalan yang gampang ya, maka kita akan terbiasa Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mendengar arahan Tuhan, oh iya Tuhan, aku lewat sini. Oh iya Tuhan, aku akan lakukan hal ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bebek aja bisa Tuhan atur. Si tukang angon bebek ini bisa ngatur supaya bebek itu lewat jalan yang sama dan pulang juga lewat
jalan yang sama dan mereka taat berbaris. Gitu. Nah, kita anak-anak Tuhan, ya, ketika kita terbiasa mendengar Tuhan, ketika kita terbiasa melewati jalan yang sama, pintu yang sama, pintu yang sesak, jalan yang sempit yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Tuhan tunjukkan kepada kita, dan Tuhan arahkan kita ke sana. Maka ketika kita terbiasa melakukan hal itu, maka kita tidak akan lagi tertarik dengan hal-hal yang jalan-jalan yang luas, ya, karena kita tahu penyediaan Tuhan ada di situ, guidance Tuhan ada di situ, ya, semua opportunity terbaik Tuhan siapkan untuk kita ada di situ. Semua yang Tuhan lakukan itu yang terbaik untuk anak-anaknya, yaitu kita semua. Nah, that's not an option. Jangan gagal paham. Pintu sesak dan jalan sempit itu adalah bagian kita sehari-hari sebagai murid Kristus. That's not an option. Ini bukan pilihan Bapak Ibu sekalian. Sebagai murid Kristus, murid Tuhan, kita harus paham pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Ya, itu bagian kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, suatu ketika saya pergi berlibur dengan istri saya dan anak-anak ke daerah Bali. Ya, pada waktu itu karena saya adalah Google kontributor, saya mau mereview tempat-tempat, ya. Jadi satu ketika saya menemukan di peta ini pantai yang tersembunyi gitu ya. Jadi saya ikutin nih pakai mobil nih, saya ikutin pakai mobil sama istri saya berdua ya, anak-anak di hotel gitu saya ikutin. Ternyata lewat hutan Bapak Ibu sekalian, lewat hutan loh. Kok ini jalannya makin kecil gitu ya, makin lewat hutan, terus nggak ada mobil, nggak ada motor. Saya lewat jalan, ini bener nggak kita lewat jalan sini ya? Ini Google salah apa enggak ya? Makin jalannya makin sempit lagi Bapak Ibu sekalian, makin sempit gitu. Ini kita mulai ragu-ragu, ini bener apa enggak nih, ya gitu ya. Tapi kita ikutin aja lah, kita ikutin sampai loh mentok buntu Bapak Ibu sekalian. Buntu cuman ada itu kuil kecil di sana. Duh, cuma ada kuil kecil di sini. Terus saya lihat ada orang berjalan gitu ya, bawa bawa kamera gitu, jalan setapak gitu. Jalan setapak. Oh, jangan-jangan di sini nih. Saya bilang, ini jalannya mungkin memang begini jelek gitu ya. Jadi saya sama istri turun dari mobil, parkir, terus kita jalan setapak. Jalan setapak juga masih jauh Bapak Ibu, naik turun gitu ya, kelokan gitu. Sampai satu ketika di depan jalan itu terhampar itu satu tebing yang indah sekali Bapak Ibu. Nah di situ saya lagi mencari memang sunset, matahari terbenam ya, untuk saya liput gitu ya. Itu mataharinya bagus sekali. Dan di bawah tebing itu ada pasir putih dan karang-karang serta ombak yang menghantam karang itu berbuih-buih gitu ya. Jadi saya lihat, wah ini bagus sekali nih ya. Jadi kita menemukan tempat itu, ya, pantai yang tersembunyi itu, saya sampai lupa namanya itu, pantai apa ya. Itu karena belusukan Bapak Ibu sekalian. Jalan-jalan sempit, ya, jalan yang nggak populer, jalan yang sempit, jalan yang rusak, ya, dan itu bukan jalan yang umum orang lewati di sana. Tetapi ketika saya ada di sana, waktu itu juga ada beberapa fotografer juga yang ada di sana, yang mereka sedang mengambil ini yang sama gitu, sunset ya, matahari terbenam. Dan di situ saya mengagumi sungguh-sungguh karya Tuhan ya, keindahan yang Tuhan berikan. Jadi saya dari sini saya belajar ya, ketika saya menyiapkan khotbah ini saya ingat, oh ternyata ya untuk mendapatkan sesuatu itu ya untuk melihat sunset aja saya melalui jalan yang sempit dan jalan yang sulit. Tetapi ketika saya menemukannya, sudah terbayarkan sudah semua apa yang saya lakukan, apa yang walau lewat jalan yang sempit dan rusak, tetapi semua terbayarkan setelah saya lihat satu view, satu pemandangan yang luar biasa, dan saya menemukan sunsetnya di pantai tersembunyi tersebut dengan pasir putih dan tebing yang bagus, dengan ombak yang luar biasa. Dan saya terbayarkan sudah apa yang menjadi kerinduan saya. Nah, itu yang menjadi keinginan
kita juga sama-sama Bapak Ibu. Ketika kita melalui jalan yang sempit, pintu yang sesak, kita sungguh-sungguh mengalami dan terbayarkan ketika kita melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Nah, saya mencatat di sini, Bapak Ibu, jangan mau yang gampang. Ibrani 12 ayat 8 berkata, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita jangan mau bebas dari ganjaran itu maksudnya kita ngambil shortcut, skip test, ambil jalan mudah atau jalan gampang. Kita mau yang enak-enak saja, nggak mau yang sulit, nggak mau yang mikul salib, menyangkal diri ya. Ya, ini Paulus menuliskan dalam kitab Ibrani 12 ayat 8. Jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, jika Anda harus memilih hari ini, Yesus sudah kasih clue-nya. Pilihlah jalan yang sempit dan sesak. Saya selesai, Bapak Ibu sekalian. Besok dalam Morning Chapel, Bapak Ibu akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Freddy Setiadi dengan tema God Knows Your Story. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk memilih dan melalui jalan yang sempit dan pintu yang sesak. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau terus mengawal kami, menuntun kami ke jalan yang benar Tuhan. Engkau membawa kami ke padang berumput hijau, air yang tenang, bahkan Engkau mengurapi kepala kami dan piala kami penuh berlimpah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau ambil komitmen untuk selalu mengikut Engkau Tuhan. Sekalipun kami harus melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan pada pagi hari ini kiranya berkat Tuhan turun atas seluruh umat-Mu yang hadir di dalam Zoom pada pagi hari ini. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, keberhasilan, keberuntungan, dan kesuksesan, perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kemudahan dalam segala sesuatu, serta pelayanan malaikat menyertai hidupmu hari ini, sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.